warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyu Said, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi antara pribadi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari komunikasi. Apa itu komunikasi? Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicar, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Definisi komunikasi ini terbagi atas 5. Yang pertama adalah proses penyampaian atau saling tukar informasi atau pesan antara dua pihak, komunikator dan komunikan dengan membentuk suatu hubungan. Yang kedua adalah pesan atau informasi yang disampaikan berupa simbol atau lambang ataupun tanda-tanda verbal dengan kata-kata atau bahasa langsung ataupun dengan media. Yang ketiga adalah pesan atau informasi yang disampaikan dapat berisi pengetahuan, ide-ide atau konsep pikiran, perasaan, nilai-nilai, dan sebagainya. Yang keempat adalah dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian, kebersamaan, dan membentuk tingkah laku sesuai dengan isi pesan. Yang kelima adalah dalam proses komunikasi, pihak-pihak yang terlibat dapat mengalami perubahan baik dalam nilai sikap ataupun tingkah laku. Selanjutnya adalah proses komunikasi. Proses komunikasi ini terbagi atas 5 proses. Yang pertama adalah sumber. Sumber mengawali pesan dengan pengkodean pikiran. Yang kedua adalah pengkodean. Pengkodean bila kita berbicara, pembicaraan itu adalah pesan. Ketiga adalah saluran. Saluran adalah medium tempat pesan dihantarkan. Keempat adalah decoding. Tetapi sebelum pesan dapat diterima, simbol-simbol di dalamnya harus diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh penerima. Langkah ini adalah pengkodean atau decoding pesan. Yang kelima adalah proses terakhir dalam komunikasi adalah umpan balik. Umpan balik merupakan pengecekan mengenai seberapa sukses kita menyampaikan pesan seperti dimaksudkan semula. Umpan balik menentukan apakah pesan itu telah dipahami atau tidak. Selanjutnya adalah arah komunikasi. Menurut Stephen tahun 2006, komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau horizontal. Dimensi vertikal ini dapat dibagi lebih lanjut menjadi ke arah bawah dan ke atas. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih bawah disebut komunikasi bawah. Sedangkan komunikasi ke atas adalah komunikasi yang mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi horizontal adalah ketika komunikasi terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama, di antara anggota kelompok kerja pada tingkat yang sama, di antara para manajer pada tingkat yang sama, atau di antara setiap personal yang secara horizontal. Evacuation dinamakan sebagai komunikasi horizontal. Selanjutnya adalah komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mengkodifikasikan pesannya. Komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerimaan menangkap pesan yang telah dikirimnya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah jenis komunikasi. Menurut Pratiwi dan Budiman tahun 2014, komunikasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Pembagian tersebut dapat didasarkan pada peserta, media, dan isi komunikasi. Atas dasar peserta, komunikasi dapat dibedakan menjadi 4 komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, antara individu dengan kelompok. Yang keempat adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antara individu atau kelompok, organisasi dengan khalayak banyak atau massa. Atas dasar media, komunikasi dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu
Satu, komunikasi sosial. Komunikasi sosial pada hakikatnya mencakup komunikasi personal dan komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang berlangsung antara manusia di antara pihak-pihak yang terlibat yang berhubungan secara langsung. Yang kedua adalah komunikasi media. Komunikasi media yaitu komunikasi yang berlangsung dengan menggunakan media massa. Ditinjau dari isi pesan, komunikasi dapat dibedakan dalam banyak jenis yang variasinya tergantung pada isi atau jenis pesan yang disampaikan. Jenis-jenis pesan yang disampaikan, jenis-jenis komunikasi ini seperti yang pertama adalah komunikasi pendidikan, yang kedua adalah komunikasi pengajaran, yang ketiga adalah komunikasi bimbingan, yang keempat adalah komunikasi politik, yang kelima adalah komunikasi kesehatan, yang keenam adalah komunikasi agama, yang ketujuh adalah sebagainya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah komunikasi antara pribadi. Komunikasi antara pribadi ini terbagi atas 5. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Sarana utama untuk menyampaikan pesan adalah komunikasi lisan. Pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan deskripsi informasi adalah bentuk dari komunikasi lisan. Yang kedua adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengirim, faksimil, laporan berkala organisasi, pengumuman di depan buletin atau alat lainnya yang dikirimkan via kata-kata atau simbol tertulis. Yang ketiga adalah komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal, menurut Mahmudin tahun 2013, terdapat beberapa aspek, diantaranya adalah yang pertama adalah vokabulari atau perbedaan kata-kata, kedua adalah racing atau kecepatan, ketiga adalah intonasi suara, keempat adalah humor, yang kelima adalah singkat dan jelas, keenam adalah timing atau waktu yang tepat, keempat adalah komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Menurut Mahmudin tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang termasuk dalam komunikasi nonverbal, yaitu adalah ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, dan gaya bicara. Kelima adalah sound atau suara, enam adalah gerak isyarat. Yang kelima adalah salah pengertian. Menurut Dian dan Mas Hoidi tahun 2012 ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya miskomunikasi, antara lain adalah dengan mengatakan apa yang kita inginkan dengan statements, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata saya dan dilanjutkan dengan deskripsi apa yang kita inginkan, termasuk perasaan yang kita rasakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hubungan pribadi. Jenis-jenis hubungan pribadi terbagi atas 6 tahap. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Pada tahap ini hubungan antara pribadi dikategorikan sebagai kenalan karena jenis hubungan antara pribadi ini seperti sangat terbatas pada pertukaran informasi. Berger tahun 1997 dalam Liberis tahun 1997 membagi hubungan pada tahap perkenalan atas 3 kategori. Yang disebut yang pertama adalah tahap pasif, yaitu tahap yang mengutamakan perhatian terhadap komunikan tanpa menanyakan apa-apa. Seluruh situasi dan kondisi tetap sebagaimana apa adanya dan tidak dimanipulasi. Yang kedua adalah tahap aktif, yaitu tahap mengajukan pertanyaan, memperhatikan dan mendengarkan komunikasi. Komunikan mulai memanipulasi situasi hubungan pribadi antara pribadi. Yang ketiga adalah tahap interaktif, yakni tahap memanipulasi komunikasi agar komunikator bisa memperoleh informasi melalui perilaku komunikan. Yang kedua adalah tahap persahabatan. Prinsip umum yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Persahabatan menghendaki agar dua pihak, komunikator dan komunikan, harus merasa mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang ketiga adalah tahap keakraban atau keintiman. Keakraban atau keintiman antara pribadi terjadi karena dua pribadi memiliki banyak kesamaan, sehingga membuat hubungan mereka menjadi satu, bukan dua.
Yang kelima adalah tahap hubungan suami istri. Menurut Lilberry tahun 1997, hubungan suami istri ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Cinta yang akrab itu masih perlu ditambah dengan suatu tanda atau simbol keintiman relasi. Kelima adalah tahap hubungan orang tua dengan anak. Jenis hubungan ini adalah hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan anak-anak mereka dalam suatu keluarga inti. Keenam adalah tahap hubungan persaudaraan. Jika jumlah anak dalam suatu keluarga makin bertambah, maka terjadi pula hubungan yang disebut siblings. Hubungan ini ditandai oleh perasaan cinta antara adik dengan kakak, maupun antara anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Cinta yang menandai hubungan persaudaraan ini berlandaskan emosi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembukaan diri. Self-disclosure atau juga biasa disebut dengan pembukaan diri menurut Jones tahun 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita tanggapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Jendela Johari, John Lutfi, dan Harry Hickman melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan bersambi 4 yang mereka sebut dengan jendela Johari sesuai dengan nama depan mereka. Serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui oleh orang lain, maka disebut daerah terbuka. Serambi kedua adalah berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Serambi keempat berisi hal yang tidak kita ketahui baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain, disebut daerah tak sadar. Membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, dua orang harus saling mempercayai. Menurut Supratia tahun 1995, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus ambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan perasaan, dukungan, dan kerjasama. Mempercayai dan dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi resiko, menerima akibat-akibat menguntungkan atau merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Tepatnya mempercayai meliputi membuka diri dan rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Dapat dipercayai berarti rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Jadi meliputi penerimaan atas kepercayaan ditunjukkan oleh orang lain kepada kita. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah hambatan komunikasi efektif. Fauzi tahun 2017 menguraikan beberapa faktor penghambat dalam komunikasi, yaitu yang pertama adalah konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Yang kedua adalah menutup diri terhadap informasi baru. Yang ketiga adalah penilaian terhadap pengiriman pesan. Keempat adalah pengamatan yang berbeda. 5 adalah perbedaan persepsi. 6 adalah pengaruh emosi. Ketujuh adalah salah informasi. Step Head tahun 2006 secara rinci mengemukakan sejumlah hambatan dapat mengganggu atau memperlambat komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama adalah penyaringan, yang kedua adalah persepsi, yang ketiga adalah informasi berlebihan, keempat adalah emosi, kelima adalah bahasa, dan yang terakhir yang keenam adalah kegelisahan komunikasi. Selanjutnya ada materi yang terakhir yang akan saya jelaskan mengenai konflik dalam hubungan antara pribadi. Yang pertama adalah konflik dan nilai positifnya. Menurut Supratia tahun 1995 yang dimaksud konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, ataupun mengganggu tindakan pihak lain. Menurut Jones tahun 1981, beberapa contoh manfaat dari konflik adalah yang pertama, konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua adalah konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Yang ketiga adalah konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas atau tidak kita sadari
atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan. Keempat adalah konflik dapat menjadikan kehidupan kita lebih menarik. Kelima adalah perbedaan pendapat dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Keenam adalah konflik dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. Ketujuh adalah konflik juga dapat menjadikan kita sadar tentang siapa atau macam apa diri kita sesungguhnya. Kedelapan adalah konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan. Dengan kata lain, konflik dalam hubungan antara pribadi sesungguhnya memiliki potensi menunjang perkembangan pribadi diri kita sendiri maupun perkembangan relasi kita dengan orang lain. Selanjutnya dan materi terakhir adalah strategi dalam mengatasi konflik. Jones tahun 1981 mengungkapkan bahwa terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama adalah gaya kura-kura. Kura-kura lebih senang menarik diri bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Yang kedua adalah gaya ikan hiu. Ikan hiu senang menakutkan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Ketiga adalah gaya kancil. Seekor kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Keempat adalah gaya rubah. Rubah sedang mencari kompromi. Dan yang kelima adalah gaya burung hantu. Burung hantu sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan pihak lain. Itulah tadi materi mengenai komunikasi antara pribadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.